Ibu yang kami kasih, untuk kesekian kalinya saya bisa bersama untuk membawakan sharing firman Tuhan di tempat ini. Saya kemarin cukup terkejut dengan pembawa sharing firman Tuhan di dalam doa puasa dibawa oleh Saudara Guntur dan Pak Bambang, di mana Saudara Guntur membawakan suara Tuhan, Pak Bambang membawakan kasih, dan yang saya bawakan ini hampir mendekati ya. Yang saya akan coba bawakan pada pagi ini adalah indahnya waktu Tuhan ya. Indahnya waktu Tuhan, yaitu ada di Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita mau coba membaca dulu Pengkhotbah 3 ayat 11. Saudara tahu indahnya waktu Tuhan itu adalah sama dengan kairos Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan kita memutus sesuatu dengan sesuai dengan kairos Tuhan, yaitu bunyinya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi indahnya waktu Tuhan, ya saya maksud di sini adalah pada waktu kairos Tuhan buat kita itu terjadi, itu adalah sesuatu yang pasti, yang paling indah. Karena kairos Tuhan itu tidak mungkin memberikan kita sesuatu yang jelek ya Bapak dan Ibu, dan manusia tidak mengerti apa itu kairos Tuhan. Yang kita tahu adalah kita sebagai manusia, kita hanya tahu kronos ya Bapak dan Ibu. Nah, seringkali dalam kehidupan kita mengalami sesuatu yang sangat sulit untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan dalam suatu mengambil keputusan. Saya yakin di sini saya, Bapak dan Ibu, walaupun kita sudah anak Tuhan yang cukup lama dan kita mengerti dan memahami firman Tuhan begitu detail dan dahsyat, tapi pada ada satu kurun waktu kita sebagai anak Tuhan, kita akan diketemukan ada satu untuk mengambil suatu keputusan. Misalnya kita akan mengambil suatu keputusan pada saat kita bekerja ya. Kadang-kadang keputusan yang akan kita ambil itu, kadang-kadang kita tanda tanya dalam diri kita sendiri, apakah keputusan ini dari kita sendiri atau keputusan ini dari Tuhan ya. Juga waktu mengambil keputusan kita akan bersekolah, misalnya kalau pindah sekolah, atau kita mengambil S2 dikirim di Bangkok, kemudian kita menentukan pasangan hidup. Saya yakin semuanya itu bukan suatu hal yang mudah, walaupun kita tahu kita anak Tuhan ya Bapak dan Ibu. Tapi yang kita tahu saat ini bahwa keputusan yang Tuhan berikan itu pasti adalah keputusan yang terbaik, yaitu keputusan yang diizinkan oleh Tuhan. Nah, keputusan yang diizinkan Tuhan ini adalah kita namakan adalah kairos Tuhan. Karena kalau Tuhan yang memutuskan, saya yakin semuanya itu pasti indah ya Bapak dan Ibu. Yang mau dan percaya sama-sama katakan amin ya. Nah, supaya kita ini mengerti bahwa segala keputusan yang kita ambil ini adalah diizinkan oleh Tuhan, saya coba untuk merenungkan masalah ini, apa Tuhan, supaya kita ini bisa setidak-tidaknya kita hampir bisa mendekati yang Tuhan izinkan dalam mengambil keputusan ya. Nah, saya pikir dan saya renungkan, oh ya, kalau gitu kita harus mengenal pribadi ilahi. Kita harus mengenal pribadi ilahi, yaitu dari kronos ke kairos dalam rohani kita. Nah, mungkin Bapak dan Ibu tahu apa sih kronos? Kronos itu adalah sekarang ini dengan jam tangan kita bergulir. Kenapa kita ada jam tangan? Adalah kita sistemnya kronologi ya, kronometer ya. Nah, itu adalah waktu yang bergulir ya. Kemudian kairos itu kita nggak ngerti kairos Tuhan. Sewaktu-waktu keputusan Tuhan itu datang, itu adalah sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak Dia. Nah, saya yakin untuk perubahan ilahi dari kronos ke kairos ini kita tidak bisa berbuat banyak, karena Tuhan yang menentukan untuk merubah. Di Daniel 2 ayat 20 dan 21 itu dengan jelas dikatakan bahwa, saya akan bacakan di Daniel 2 ayat 20 sampai 21, yaitu terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Tolong digarisbawahi, Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Nah, kita nggak bisa apa-apa ya, karena segala sesuatu yang memutuskan adalah Tuhan. Sampai di sini Daniel pun juga tahu bahwa untuk mengangkat raja pun
nggak berhak, yang mengangkat adalah Tuhan ya. Nah, saya mau kasih satu ilustrasi supaya Bapak dan Ibu lebih jelas apa itu saat dimana Kronos, saat dimana Kairos. Saya ada satu ilustrasi, adalah seorang yang namanya Pak John, bukan Pak Joni di tempat ini ya. Dia kebetulan tinggal di Bangkok, dia mau ke Jakarta. Dia membeli satu tiket AirAsia gitu ya. Dan kita tahu AirAsia kalau ke Jakarta kira-kira pukulnya adalah jam 19.45 gitu ya. Pada saat Bapak John ini membeli tiket, dia sudah tahu bahwa pada hari sebelumnya dia tahu bahwa pesawat itu akan take off pada jam 19.45. Dan dia waktu pesan, dia tahu persis bahwa dia itu pesawatnya meninggalkan 19.45. Pada hari yang ditentukan, pada hari yang dia harus berangkat, dia naik mobil dengan taksi begitu ya. Dia sampai ke Suwarnabhumi ya. Dia sampai di Suwarnabhumi. Ternyata waktu dia perjalanan jam dia itu hanya menunjukkan 19.35, masih kurang lebih 19.40 gitu ya. 35 sampai 40. Dan waktu dia masuk ke Suwarnabhumi, kelihatannya waktu dalam perjalanan masih di atas itu, dia lihat di kanan kiri waktu mau masuk tol, ternyata jam tol kalau dia hitung waktunya dengan tepat sama dengan jam yang dia miliki. Tapi pada waktu dia sampai di bandara di Suwarnabhumi, dia tanya ke petugas penjaga, apakah pesawat AirAsia pada hari ini, nomor penerbangan ini betul 19.45? Petugas bandara bilang betul. Dia bilang benar sekali. Tapi petugas bandara ini kaget sekali Bapak dan Ibu, dan sangat terkejut. Dan Pak John semakin gelisah melihat hal ini. Dia semakin gelisah, bilang kenapa? Dia bilang ke petugasnya, kenapa? Petugasnya bilang pesawat itu sudah terbang gitu ya. Dan waktu Pak John menoleh, dia tahu AirAsia itu sedang tinggal Anda, sudah terbang. Dan Pak John mau komplain ke petugas bandara ini, loh kok pesawat ini sudah terbang, gimana sih? Dia bilang, padahal jam saya ini adalah jam yang tepat. Apa yang dikatakan oleh, pada waktu dia melihat jam yang tepat, dia menoleh ke atas, ternyata jam bandara sudah 19.50 Bapak dan Ibu. Nah, di sini Pak John terkejut, dia tanya ke petugas bandara, loh kenapa pesawat ini kok sudah terbang? Jam mana Bapak yang pakai? Dia bilang gitu. Lalu, saya tidak mengerti jam mana yang saya pakai, tapi yang pasti pesawat ini sudah terbang. Nah, di sini yang saya maksud Kronos adalah pada saat Pak John memesan tiket dan dia tahu bahwa jam terbang itu jam 19.45. Nah, jadi ini adalah Kronosnya. Waktu pesawat ini terbang, petugas bandara menerbangkan pesawat, ini adalah Kairos. Jadi di season yang terakhir itu adalah Kairosnya. Di sini halnya sama ya. Pada kehidupan kita sering kali kita anak Tuhan, kita tahu bahwa janji keselamatan itu ada di tangan Tuhan ya. Sehari-hari kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan dan mengerti dan berdoa. Tapi pada saat Tuhan datang, pada saat Tuhan datang, kita ternyata nama kita nggak ada di dalamnya, nggak tercantum di dalamnya. Nah, yang saya maksud di sini, pada saat kita ini mengerti bahwa janji keselamatan itu Tuhan berikan, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita ngerti benar, tapi kita nggak ada tercantum di dalamnya. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kita cuma mengerti aja. Jadi kronologi itu kita tahu jam kita bergulir tepat pada waktunya, kapan sampai kapan kita ngerti. Tapi pada waktu di season terakhir, pada Tuhan menentukan itu nggak ngerti. Jadi karena kita nggak ngerti, kita bukan sebagai pelaku firman Tuhan, kita cuma mengerti doang. Karena itu yang saya mau pada saat ini adalah bahwa kita harus mengerti dan memahami supaya dalam waktu Kronos ini, walaupun kita mengerti pada waktu Tuhan mau menjemput kita dan datang, kita harus tahu persis, yaitu kita harus menjadikan pelaku firman Tuhan ya. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, manusia itu hidupnya seperti kita yang ada yang perfeksionis ya. Dia mengerti jam dan waktu dengan tepat, tetapi untuk melakukan pekerjaan dia ngerti tepat waktu, semuanya tepat waktu. Pada waktu hasil terakhir tidak seperti apa yang diinginkan, karena kita lupa kita punya Tuhan yang menentukan semua itu adalah Tuhan ya. Nah, yang saya maksud di sini ini adalah kita harus mengerti dalam kehidupan kita adalah
perubahan ilahi, yaitu dari kronos ke kairos secara rohani kita. Nah, untuk berubah dari kronos ke kairos ini, kita mau minta petunjuk Tuhan dan kita mau mengenal lebih dalam lagi, ya. Nah, perubahan ilahi dalam rohani kita, Bapak dan Ibu mungkin mengerti kata-kata perubahan, ya. Perubahan itu adalah sesuatu yang lama menjadi yang baru. Tetapi di dalam perjanjian baru itu ada dua pengertian mengenai kata baru ini. Satu adalah yang mengartikan adalah neos. Neos itu, neos dan kainos. Neos itu pengertiannya juga baru. Seperti Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu membeli mobil baru seperti Innova begitu ya, kijang baru di Indonesia. Bapak dan Ibu membeli kijang baru, mereknya Innova. Tapi di satu sisi kijang baru ini juga banyak orang-orang yang punya, seperti di desa dia punya yang baru juga. Nah, ini yang saya maksud, semua orang juga memiliki baru kendaraan baru ini. Ini yang saya sebut dengan neos. Tapi ada yang satu lagi kainos. Kainos ini semuanya baru, semuanya baru. Tapi kalau neos itu barunya secara numerik, jadi kena dihitung gitu ya. Tapi kalau kainos ini secara numerik dihitung, tetapi punya suatu kualitatif yang luar biasa. Nah, yang saya maksud di sini kainos adalah kita memiliki sesuatu yang baru. Kita membeli mobil, ya, tapi mobil ini limited edition gitu. Seperti kalau kita beli Rolls Royce gitu ya, kita minta yang buatan tangan dan limited edition gitu. Jadi benar-benar ini adalah ciptaan baru, nggak sama antara yang baru, yang tapi umum, sama yang kainos yang baru tapi benar-benar ciptaan baru yang nggak ada duanya, ya limited edition. Nah, Tuhan itu mau kita seperti ini ya, kita mau seperti yang kainos ini. Nah, karena sesuai dengan janji firman Tuhan, kalau kita mau menjaga hidup kita selalu bersama Kristus, ya, agar setiap perubahan secara kainos ciptaan baru terjadi, selalu kita dalam penyertaan Dia. Nah, Tuhan sudah janjikan ini ke dalam kehidupan kita, yaitu ada di 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau kita memang mau bersama-sama dengan Kristus, Tuhan selalu memberikan suatu ciptaan yang baru, yaitu saya akan coba bacakan begini bunyinya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, untuk perubahan ilahi ini perubahan ilahi secara dari kronos ke makros ini bukan suatu hal yang gampang, Bapak dan Ibu. Saya sendiri juga mengalami hal yang sama. Kalau kita biasanya sudah melakukan sesuatu pekerjaan pada hari hanya, kita akan membuat suatu keputusan, ya. Pada masa transisi antara kronos dan kairos ini, kita dihadapkan sesuatu yang dilema, ya, dilema. Jadi kita pun sama dalam kita mengikuti sebagai anak Tuhan. Kadang-kadang kita di dalam membuat suatu keputusan, kita ngerti, oh ini adalah mungkin keputusan dari Tuhan, ya. Tapi Bapak dan Ibu perlu diketahui, kata-kata mungkin ini boleh dikatakanlah hampir bukan suatu kepastian, ya. Dan kadang-kadang kita juga susah untuk memutuskan, ya. Nah, pada pagi ini kita mau belajar supaya kita ini lebih mendekati, atau setidak-tidaknya Tuhan yang akan ikut berbicara dalam kehidupan kita pada saat kita memutuskan sesuatu, itu benar-benar Tuhan yang mengurapi kita, ya. Nah, saya akan ambil contohnya itu adalah di Bapak dan Ibu mengerti tentang anggur yang baru, ya, di Matius 9 ayat 17, ya. Yaitu mengatakan bahwa Matius 9 ayat 17 kita mau coba sama-sama membaca, ya. Matius 9 ayat 17, contoh anggur yang baru, ya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kita sudah mendengar firman Tuhan ini berkali-kali, Bapak dan Ibu, ya. Karena kalau anggur yang baru itu tetap harus disimpan di dalam kantong kulit yang baru. Nah, anggur yang baru di sini ini adalah neos, Bapak dan Ibu. Kenapa neos, ya? Karena anggur baru ini adalah melambangkan roh. Yang maksud saya di sini adalah Roh Kudus.
Roh Kudus itu adalah tetap sama dan tidak berbeda, ya. Nah,